melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, insyaallah wa bihaulillah, sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di dalam perjalanan hidup kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat dan ibadah." Sekali lagi, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat 29 dan seterusnya yang dibacakan tadi, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita para hamba-hambanya yang beriman, menceritakan tentang betapa perlakuan orang-orang musyrik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun betapapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicemooh, kata Allah, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun." Wahai Muhammad, tetaplah memberi peringatan, jangan berhenti memberi peringatan. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahin, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Jadi orang-orang kafir musyrik, kaum musyrik itu mengatakan Muhammad itu kahin, mengatakan Muhammad itu sebagai majnun, tukang tenung, tukang ramal, dan seorang gila. Sungguh engkau tidak seperti itu wahai Muhammad, kata Allah. Engkau bukanlah kahin, engkau tidak pula majnun atau orang gila. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang kita baca di dalam Al-Quran ini pasti telah terjadi atau mungkin saja akan terjadi di zaman kita. Menghina Nabi, ya, mencemooh Nabi, mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi tukang sihir, tukang tenung, itu mungkin saja akan terjadi kembali di tengah-tengah kita. Itu akan jadi ujian keimanan kita saat ini. Apakah kita akan diam saja atau kita akan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrik, Bapak Ibu, di zaman Rasulullah masih hidup, Muhammad dikatakan kahin, Muhammad dikatakan majnun. Tapi Allah menghibur Muhammad, Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Fadzakir", tetaplah Muhammad, jangan berhenti, tetap terus dakwah, terus jalan terus. Nah, gitu. Berikan peringatan, berikan nasihat, berikan yang terbaik. Fama anta bi ni'mati rabbik, disebabkan nikmat Tuhanmu engkau bukanlah kahin, engkau bukanlah tukang tenung, engkau bukanlah orang gila sebagaimana yang engkau dituduhkan oleh orang-orang musyrik itu. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ujian kenabian
ujian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi ujian yang lainnya. Makanya di antara 25 nabi itu ada 5 yang mendapatkan predikat ulul azmi. Ulul azmi itu artinya ujiannya lebih dari yang lainnya. Ujian kenabiannya, ujian kerasulannya itu lebih besar daripada yang lainnya. Tapi mereka tahan, mereka tetap tegar, mereka tetap sabar menghadapi ujian-ujian berat semacam itu. Ya. Bahkan pendapat sebagian ulama, Muhammad itu tidak level dikatakan ulul azmi, bahkan lebih, ya, lebih dari sekedar ulul azmi. Nah itu Nabi Muhammad itu istimewa Bapak Ibu. Nabi Muhammad istimewa dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, ya, maka Muhammad itulah yang paling istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita selaku umat, kita selaku pengikut, tentunya lebih-lebih kalau Allah saja sudah mengistimewakan beliau, maka kita harus wajib sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita memiliki penyakit seperti orang-orang musyrik ini, mengatakan Muhammad kahin, Muhammad majnun. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Makanya kriteria pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mampu melahirkan jiwa-jiwa cinta Muhammad, pendidikan yang mampu melahirkan orang-orang yang mampu menghadirkan Muhammad di setiap kegiatan hidupnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia sesuaikan cara hidupnya, cara memperlakukannya sesuai dengan cara baginda Rasul. Potong kuku, marantan Nabi Muhammad melengkungku. Ya. Lampak bekelampang, cara Muhammad bekelampang. Muhammad itu kalau jalan Bapak Ibu nunduk, tidak cengangas cengengis, ya. Jadi itulah tunjuk kiri tunjuk kiri. Muhammad tidak, selalu tawadhu. Ajaran Muhammad itu takwa. Takwa itu 4 hurufnya, ta, qaf, waw, ya, ya. Takwaya, takwaya, takwa. Ta, qaf, waw, ya. Ta itu tawadhu. Ta itu kepanjangannya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, tidak dengan kelebihan yang ada pada dirinya dia sombong, tidak fasilitas yang ia punya itu membuat dia congkak angkuh, tapi selalu dia tunduk, ya, tawadhu. Makanya lambang tawadhu itu adalah sujud. Sujud itu memposisikan anggota badan yang paling kita muliakan, kepala ini lebih rendah daripada pantat kita. Maka ini posisi seseorang hamba paling dekat dengan Allah itu adalah ketika ia mampu tunduk, ya, menunduk ataupun merendahkan diri, bahkan posisi kepala kita itu lebih rendah daripada pantat kita. Pantat yang notabene-nya mengeluarkan kotoran, jalan keluarnya kotoran kita justru lebih tinggi posisinya daripada kepala kita, dan sejajar dengan ujung jari kaki kita. Jadi kaki dan kepala ini, ya, sejajar ketika
sujud. Itu lambang kepasrahan seorang hamba, mengakui dirinya itu rendah, dirinya itu nggak ada apa-apanya. Makanya ajaran sholat nih Bapak Ibu, ya, ajaran yang luar biasa, ditinjau dari akhlak, ditinjau dari sosial atau dari kehidupan, aspek kehidupan yang lainnya, kesehatan juga, ya. Gerakan-gerakan sholat niki menjadi obat Bapak Ibu, ya, sehingga ada seseorang masuk Islam itu, seorang dokter kalau tidak salah masuk Islam itu gara-gara sujud, karena ada di titik distilahkan di otak itu tidak bisa akan mengalir darah di situ kecuali dengan cara posisi sujud. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Jadi di seluruh tubuh kita ini butuh suplai darah, butuh darah sehingga dia sehat. Nah, hanya dengan posisi sujud darah bisa mengalir di situ, di bagian tertentu di otak kita. Makanya lakukan sholat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan cara Nabi, sehat insya Allah, sugih insya Allah. Mengapa orang sholat sugih? Ya karena di situ ada doa-doa tentang sugih. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, di situ warzuqni. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah. Ya. Nah. Jadi amunah kena entak sembahyang insyaallah sehat, tampun dosa, tekangan Allah taala, kecukupan Allah taala, tangkat derajat Allah taala, ya, kesehatan Allah taala, ekanan wa'afini, sehatkan kami Allah, ya, wa'fu anni, dan maafkanlah kehilapan, kekurangan-kekurangan kami. Nah. Jadi sholat mari kita terus kita perbaiki sholat kita sehingga akan bisa melahirkan jiwa-jiwa yang sehat, ya, rohani, sehat juga jasmani kita. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Fadzakir, tetaplah Muhammad memberi peringatan, jangan berhenti dengan adanya ujian-ujian, cemoohan-cemoohan, ya, orang-orang musyrik yang mengatakan engkau gila, engkau tukang sihir, engkau tukang tenung. Itu enggak benar kata Allah. Bayangkan Allah yang menghibur Muhammad. Yang berikutnya ayat 30, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Orang-orang musyrik juga mengatakan Muhammad itu huwa syair. Muhammad itu syair, tukang syair, tukang pembuat syair. Ya Allah, Bapak Ibu, ya. Parana Quran iki syair buatan Muhammad. Tidak Bapak Ibu, ya. Quran ini bukanlah syair Nabi, tapi Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah apa artinya? Ucapan Allah, tutur kata Allah. Makanya pun mulia gati dengan si tetap baca Quran Bapak Ibu. Baca Quran iki. Dinara istilah informasi kadaluarsa. Amun koran kan, amun koran tanggal atau bulan Rubin leta kanggo wah liwat informasi ya. Nah, amun Quran niki ja piran-piran baca ya cocok. Piran-piran baca cocok. Lek dengan sakit baca cocok, lek dengan mati baca cocok, lek dengan sehat apalagi ya. Angkal menara dengan sehat, kemudian terganggu lamun Quran baca ya sakit. Jadi Quran ini ya cocok doang piran-piran baca. Okay? Nah, cuman kita punya adab
ada dengan jangan istirahat ya kodean soalan teh ya dengan jangan istirahat lagu siang lamun sore kena narak dengan tinduk sore Ibu ya sore ya nah, jadi am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Jadi orang-orang musyrik itu katakan Muhammad itu adalah syairun, tukang syair. Ya. Seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Enggak doang dengan musyrik niki amun celaka doang Muhammad. Nah, Muhammad itu termasuk penyair yang kami tunggu kecelakaannya katanya. Masya Allah Bapak Ibu. Kita kan tidak boleh begitu. Kita harus tetap sayang Nabi Muhammad Bapak Ibu. Sayang Rasulullah. Ya. Maka insya Allah kalau kita termasuk orang yang betul-betul beriman dengan Al-Quran ini, apapun informasi perintah Allah Ta'ala di Al-Quran ini, insya Allah kita akan berusaha jalani. Allah juga tidak memaksa kita Bapak Ibu. Allah itu sesuai kemampuanmu. Ittaqullaha mastata'tum. Bahkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Pasti apa yang kita rasakan berupa ujian itu Allah sudah ukur. Nah itu ya, Allah sudah ukur. Oh, hambaku ini sanggup menghadapi ujian ini, maka aku berikan dia. Yakin saja begitu. Ngombe-ngombe tidak berat. Yakin Allah itu tidak mungkin memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Okay? Nah, itu makanya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bisa jadi hiburan Bapak Ibu, bisa menghibur kita. Ngumbi-ngumbi kesusah teh hadapi sopok masalah ya tulakan yang Allah Ta'ala. Wah pasti Allah Ta'ala ngebiang itu ujiannya ya tidak mungkin lah di luar batas kemampuan kita. Pasti kita akan bisa menghadapinya, maka Allah berikan kepada kita ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, orang yang sudah dijangkiti penyakit syirik, penyakit menyekutukan Allah, tidak percaya kepada Muhammad, dia mengatakan Muhammad itu kata-kata yang tidak seharusnya ya, kata-kata tidak senonoh dialamatkan kepada Muhammad. Nauzubillahi min zalik. Ya. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka orang-orang syirik, orang-orang musyrik itu mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ada anak cucu keturunan kita punya keyakinan semacam ini, punya ya anggapan semacam ini terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, mari kita posisikan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, Bapak Ibu, di atas segalanya. Nah, maka Allah menjawab melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, anggapan-anggapan mereka yang tadi itu, engkau kahin, engkau majnun, engkau syair yang mereka tunggu-tunggu kehancuranmu, mereka tunggu-tunggu, mereka harapkan kecelakaanmu itu, katakan wahai Muhammad, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakan Muhammad, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Ya. Kita lihat kata Rasul, siapa yang celaka?
Kamu atau saya, gitulah wasananya. Kita lihat, kamu yang mengatakan saya gila yang celaka atau ya, atau saya. Kita tunggu. Katakan begitu Muhammad. Jadi Muhammad itu diajar cara membalas ya, cemoohan, hinaan orang-orang musyrik itu. Ya. Kita lihat saja. Katakan Muhammad, tarabbasu, tunggulah, fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku juga termasuk orang yang menunggu. Ya. Kita lihat, kita saksikan siapa yang celaka itu. Nah. Selanjutnya, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Bahkan ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib, maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Bahkan kalau bisa, karena tidak dengan kan dan percaya dan Allah Ta'ala ya. Mungkin kalau bisa engkau lihat, engkau cari informasi pakai tangga sana ke langit itu ya. Kemudian setelah kau dapat informasinya, sampaikan apa adanya. Bapak begitu Pak Ibu ya. Caranya Allah membalas cemoohan itu dengan cemoohan, dicemooh. Begitu, dicemooh. Makanya disinilah kita boleh membalas keburukan atau kejahatan itu dengan setimpal, Pak Ibu ya, supaya tidak meremehkan. Kalau kita diam saja, sabar saja, kemudian tidak ada sedikit perlawanan begitu, saya demen gitu, saya demen. Tidak harus, Allah pun mengajarkan Muhammad ya untuk bagaimana memberikan kata-kata cemoohan terhadap anggapan-anggapan mereka itu ya. Berikutnya am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun, ataukah mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi mereka mengatakan semua itu Pak Ibu hanya untuk menangkis, hanya untuk menunjukkan ketidakberimanannya, menunjukkan bahwa dirinya itu enggak senang kepada Muhammad, apalagi mau percaya ya. Senang, enggak terima ya, tidak terima terhadap kenabian ataupun kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bal ayaquluna haula'il musyrikuna ikhtalaqa Muhammadan al-Qur'an min tilqa'i nafsih. Jadi mereka itu mengatakan Muhammad menciptakan atau membuat Al-Qur'an itu ya dari kemauan dirinya sendiri saja. Semele-melena Muhammad pia ayat, ngonolah sidano ya. Isin tuduh Muhammad itu. Pokoknya segala kata-kata dialamatkan, kata-kata buruk dialamatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Bagi orang yang ada kesyirikan di dalam hatinya, ada penyakit-penyakit syirik dalam hatinya ya, kata-kata yang tidak senonoh dialamatkan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bal la yu'minun, mereka itu sesungguhnya tidak beriman ya. Falau amanu lam yaqulu ma qaluhu, andai beriman tidak mungkin tidak akan sampai mengatakan yang tadi itu, mengatakan yang tidak senonoh seperti itu.
Jadi kalau orang sampai mengatakan seperti ini, tidak beriman sudah itu. Kalau mengatakan Muhammad yang buat Quran, Muhammad yang ngarang-ngarang ayat, Muhammad yang buat-buat ini, Muhammad itu majnun, Muhammad itu tukang syair, Muhammad itu gila dan seterusnya. Ini kata-kata orang yang tidak beriman. Kemudian bal la yu'minun. Mereka itu tidak beriman. Makanya sampai hati mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan seperti itu, yang dialamatkan kepada manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am khuliqu min ghairi syai'in falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Kalau memang kamu tidak percaya, katakan Muhammad kepada mereka, falyatu bikalami mislil Quran. Coba datangkan ucapan-ucapan, kata-kata yang semisal dengan Quran. Kalau engkau katakan aku yang buat Quran, katakan begitu Muhammad. Kalau engkau katakan bahwa Muhammad yang buat Quran itu, coba engkau datangkan, coba engkau buat dengan bahasa saya, dengan bahasa Arab, dengan bahasamu semisal dengan Quran. Karena Muhammad kan orang Arab, orang-orang yang mencemoohnya ini orang Arab, nah kan sama bahasa kita. Coba kau buat kalimat yang populer dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab ini yang semisal dengan Quran. Nah itu jadi bukti bahwa Quran itu bukanlah buatan Muhammad, karena ucapannya tidak sebagaimana bahasa Arab biasanya, Bapak Ibu. Ya, jadi Quran ini diturunkan di Arab menggunakan bahasa Arab, tetapi kandungan maknanya tidak sebagaimana yang diucapkan sehari-hari oleh orang Arab itu. Makanya suruh buat. Kalau engkau katakan saya yang buat Quran ini, kata Muhammad, coba datangkan satu ayat saja yang semisal dengan Quran ini. Makanya Quran ini mukjizat, Bapak Ibu, tidak bisa ditirukan, tidak bisa dibuat-buat. Kita buat kalimat-kalimat yang sama dengan Quran ini, yang singkat, mengandung arti padat, mengandung arti luas, gitu ya. Maka inilah kemukjizatan Al-Quran. Bahkan di surah Al-Baqarah juga dikatakan, apakah di Al-Baqarah itu wada'u syuhada'akum, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau engkau ragu, kalau engkau tidak percaya dengan Quran ini, coba datangkan satu surah, bisuratin, satu surah yang pendek sudah, sependek Al-Kautsar itu. Al-Kautsar 3 ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Nah, coba datangkan bisurah, satu surah saja, ya. Mimislih, yang semisal dengan itu, yang pendek tapi maknanya mencakup luas dan seterusnya, ya. Coba wada'u syuhada'akum, kau panggil itu dedengkot-dedengkotmu, panggil tokoh-tokohmu, panggil siapa yang kau anggap bisa membuat perbandingan dengan ayat-ayat ini. Tidak bisa, Pak Ibu, tidak bisa. Nah, di ayat ini juga Allah berfirman, fal ya'tu bihaditsin mislihi. Coba kau datangkan ucapan-ucapan yang semisal dengan Quran ini. Kalau engkau anggap Muhammad yang karang dia, Muhammad yang buat dia, coba datangkan dengan bahasamu yang semisal dengan Quran ini. In kanu shadiqin, jika engkau memang benar apa yang kau alamatkan kata-kata hinaan pada Muhammad itu benar, coba buktikan kebenaran kata-katamu itu. Sekarang datangkan satu ayat yang semisal. Enggak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Maka ini bukanlah karangan manusia. Al-Quran ini adalah kalamullah. Quran ini adalah mukjizat
yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang al-muta'abbadu bitilawatihi, terhitung ibadah membacanya. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita bisa membaca 1000 huruf, Bapak Ibu, huruf terbaca itu, Bapak Ibu. Kalikan sudah itu, ya, kalikan 10. Masya Allah, berlimpah kebaikan. Ya. Ya, falyatu bihadisin mislihi in kanu shadiqin. Selanjutnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Pak, tanya dia Muhammad itu. Mereka yang menciptakan, mereka diciptakan oleh Allah atau dia menciptakan dirinya sendiri? Apa jawabannya? Diciptakan. Ya. Anak tuh lahir, Bapak Ibu, ya, itu bukan kita yang buat. Siapa yang buat? Allah, Bapak Ibu. Cuman dibuatkan kita rumus di dalam kehidupan ini, ada suami, ada istri yang memproses. Tapi Allah juga bisa tanpa proses yang itu, tanpa proses ibu dan bapak bisa. Siapa? Adam. Adam kan enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Atau hanya ada ibu, enggak ada bapak, bisa. Siapa? Nabi Isa alaihissalam dititipkan di rahimnya Maryam. Maryam dek noh merari lagu bedang anak. Mungkin saingan Maryam mungkin nih, masya naudzubillah min zalik ya. Ya. Jangan sampai anak cucu kita naudzubillah min zalik, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Maryam murni, Bapak Ibu, Maryam itu orang solehah, Maryam itu orang yang taat kepada Allah, dititipkan anak di rahimnya tanpa suami, bisa bagi Allah. Tanpa dua-duanya pun bisa, ya. Nah, jadi coba tanya mereka Muhammad, kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Apa jawabannya? Diciptakan oleh Allah. Jadi sangat dangkal, Bapak Ibu, kalau kita ya melihat Muhammad itu, apalagi sampai meremehkannya dengan pandangan-pandangan kita yang kasar, ya. Jadi banyak teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah, Bapak Ibu, mungkin saja ini ujian-ujian ini tak berakhir ini gara-gara kita belum begitu benar cinta kita kepada Muhammad. Masih saja mungkin di hati kebanyakan kita ini menganggap Muhammad itu manusia biasa, manusia seperti kita. Tidak, Bapak Ibu. Muhammad itu manusia istimewa, manusia yang wajib mendapatkan cinta dari kita, ya. Muhammad harus lebih kita cintai daripada suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, usaha kita, ya, bisnis kita. Jadi Muhammad di atas segalanya. Karena untuk dapatkan cintanya Allah harus melalui cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sila
pati Allah Ta'ala, turut Muhammad, makanan teh halal, anak jarin teh pesekolah pengaji, dendek gawe dosa, lamun terlanjur gawe dosa becap-becap istighfar, selamat lah, iya bang, ya. 6 rumus kehidupan niki pati Allah Ta'ala, turut Muhammad, makanan teh halal, anak jarin teh pengaji, pesan ajarkan dia agama ini, kemudian jangan berbuat dosa. Kalau sudah terlanjur buat dosa, istighfar. Ada solusi bagi Allah, oleh Allah, ya. Karena manusia itu tempat salah, tempat dosa, tempat lupa. Tidak mungkin dia bersih dari dosa, maka ada solusi istighfar. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya. Selanjutnya bantahan Allah, ya, terhadap orang-orang musyrik itu, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Atau tanya dong Muhammad, kamu menciptakan langit dan bumi itu? Nah, and then arsitek anden mami acem pihak laut niki pira semen mi nih Allah Ta'ala ketuan coba ketuan iya atau ndek minyak langit di bumi ini tuan dengan ini Muhammad. Masya Allah si ngeno lalu entan hina Nabi, paran Muhammad gila, paran Muhammad syair, paran Muhammad kahin, ya. Masya Allah. Jawabannya Allah Bapak Ibu yang menciptakan semuanya itu, dan Allah mengistimewakan Muhammad, sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, kalau saja aku tidak menciptakan Muhammad, tidak akan kuciptakan semuanya, tidak akan ada kita ini, tidak akan ada langit bumi, ya. Masya Allah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang rajin menyebutnya, menyebut Muhammad, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholawat, ya. Selanjutnya, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, ya, musaytirun. Di sini ada 2 huruf shad dan sin Bapak Ibu, ya, berunjuk nih. Ada shad, ada sin. Nah, itu artinya boleh dibaca pakai sin, boleh dibaca pakai shad. Boleh musaytirun atau musaytirun. Ya, boleh sin, musay, boleh shad, musaytirun. Ya, namun arah huruf berunjuk Bapak Ibu, arah beli, arah kode, nah itu boleh dibaca pakai salah satunya, ya. Yang dicetak tebal itu, yang dicetak besar itu afdolnya, nah, tapi boleh dipilih dengan yang dicetak tipis atau kecil itu. Boleh musay, boleh musay. Nah, ya. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekalah yang berkuasa. Jadi apa yang ada dalam dirimu itu, apakah perbendaharaan Tuhan diberikan Tuhan, atau kamu yang menguasainya? Kamu jadi Tuhan. Coba tanya aja. Tentunya tidak bisa dijawab Bapak Ibu. Tapi dasar orang sudah tidak mau beriman Bapak Ibu, tidak bisa. Bagaimanapun dinasehati, bagaimanapun dia disodorkan bukti-bukti nyata, ndik doang gitu. Ya genan wasawaun alaihim, apa namanya, innal ladzina kafaru, apa namanya, sawaun alaihim anzartahum itu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum
am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Anzartahum, engkau berikan peringatan, engkau nasihati dia berkali-kali sampai kowok, pembahasan kita sampai kowok bibih teh ya nasihati, la yu'minun. Ya, diperingati atau tidak diperingati, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tidak akan. Bagaimanapun bukti-bukti kita lihatkan, tampakkan, ya, kita putarkan slide umpamanya pakai PowerPoint, oh ya ini bukti ini, tetap saja tidak beriman. Makanya kita bersyukur pada Allah Pak Ibu, terjadi yang terpercaya, tebang tangan sadu, tebang tangan demen ngaji Quran ini, itu hadiah yang luar biasa dari Allah Pak Ibu. Tebang terdemen, tebang tersadu, tebang temele percaya. Timak terdengar leman balik atau leman jauh lagu demen terdengar, itu hadiah dari Allah Pak Ibu. Karena ya tidak sembarang orang dikasih. Ada orang kadang-kadang dia demen, wah dia demen gati dengar si ini atau si ino, kadang-kadang pilih-pilih lamune demen, unin dia demen. Nah itu kadang-kadang begitu kita. Padahal kalau itu benar, ambil, kata Imam Syafi'i Bapak Ibu, khuzil hikmata wala tanzur min aywi'ain kharajat. Ambil itu kebenaran itu, jangan pandang dari mana sumbernya. Kalau benar ambil. Kalau itu telur, walaupun keluar dari dubur ayam, ambil. Tapi kalau itu TAI, walaupun keluar dari duburnya artis, buang. Ya. Kalau TAI kotoran maksudnya. Ya. Gimana? Makanya kalau sudah khatamallahu Bapak Ibu, khatamallahu ala qulubihim, itu iya kalau Allah berkehendak Bapak Ibu. Ya, kalau Allah berkehendak bisa saja. Kan banyak kita lihat ya, orang yang dulunya hitam ya, dunianya hitam, masa lalunya hitam, tapi tiba-tiba kemudian berubah jadi begitu hebat, soleh ya, tunduk, bisa saja. Nah, karena kita tidak tahu Bapak Ibu siapa yang sudah betul-betul di khatam Allah, yang sudah betul-betul dikunci hatinya, dan tidak tahu. Kita tidak boleh memprediksi orang ataupun mengalamatkan khatam Allah itu kepada orang, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, seperti Qarun. Qarun itu sudah khatam Allah itu. Ya, ndek mele wah sedekah mengkorun jane iki, umbi-umbi keluik bedeang apa-apa, karena sudah khatam Allah, sudah dikunci hatinya, cinta dunia, cinta harta. Dan milih sedekah mengkorun, sudah khatam Allah ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran boleh kita sebut Bapak Ibu, boleh kita sebut dia. Orang-orang sudah dijadikan jelek oleh Allah itu kayak Abu Lahab, itu kan diabadikan di Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, tidak berdosa kita sebut dia karena sudah disebut oleh Allah. Atau ashabil fil ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Enggak apa-apa kita sebut kejelekan orang-orang yang sudah disebut oleh Allah. Tapi kalau tidak disebut oleh Allah jangan Bapak Ibu, jangan ya. Emun Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian siapa, Qarun, Fir'aun, kanggo disebut tidak berdosa karena sudah disebut oleh Allah. Jadi lamun masyarakat searah ledeke atau bahkan walaupun dia non muslim tidak tahu, kita dapat hidayah besok dia kan Islamnya lebih taat daripada kita gitu. Jadi tidak ada hak kita untuk mencemooh orang, untuk mengatakan orang ini khatam Allah atau tidak tahu kita. Itu sangat rahasia ya, sangat rahasia. Kita tidak tahu besok beberapa tahun kemudian ya, bahkan mereka lebih
lebih taat daripada kita, ya. Nggih Bapak Ibu. Ya, yang kita gedekan bukan dia tapi sifatnya, ya. Sifatnya pada marak bahasan guru-guru telek ngaji. Ndek kepok ante, setan si kumpok. Lagi itu sakitan Pak Guru. Setan. Ampun sasugul setan. Ilah pula apa? Allah. Nggih Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji setiap hari sebisa dan semampu kita untuk menarik makna dari setiap ayat yang kita baca ini, dapatlah kita memahaminya dan kita terus berusaha mengamalkan apa yang menjadi anjuran-anjuran agama kita dan meninggalkan apa yang dilarangnya kita demi keselamatan kita di dunia dan juga kelak di akhirat bersama-sama dengan suami, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Jangan sampai tersisa, ya, semuanya, seluruhnya bareng-bareng tamu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ampusa pada beriok senang dunia, senang akhirat. Saling ngira, ya. Ampusa selamat di dunia, selamat di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah Ta'ala doang sawikan yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar yang kita bicarakan, yang kita omongkan di majelis ini, insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dan keliru, kita mohon ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan Allah jadikan kita istiqomah untuk terus belajar memahami agama ini dengan benar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajati min hawaijid dunya wal akhirah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah ya maulana 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuftahu biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين جزى الله عنا محمدا ما هو أهله 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 اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Tidak lupa kita mengirimkan Fatihah yang tulus buat orang tua kita masing-masing, ibu bapak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak, cucu, generasi penerus kita, sahabat-sahabat kita yang mencintai kita dan kita mencintainya, seluruh masyarakat kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakit yang ada di tubuhnya. Semoga penyakit yang ada di tubuhnya sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum mendapatkan panggilan berhaji, berumrah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Allah mudahkan segala urusannya dan Allah jadikan haji dan umrah kita jadi haji yang mabrur, yang dapat meningkatkan kualitas diri kita sebagai muslim yang beriman, tentunya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya mereka mendapatkan kiriman pahala dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini, sehingga mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan kelak di yaumul qiyamah kita bersama mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.